Baik, perkenalkan nama saya Aditya Fernanda dari kelas 5A. Hari ini saya akan menjelaskan tentang presentasi yang berjudul Pembelajaran Bahasa Indonesia Berbasis Teks, yang dimana judul ini berasal dari karya ilmiah Rina Fitriani. Eh, Karya ilmiah ini berdasarkan latar belakang. Yang pertama itu adalah bahasa Indonesia berperan penting dalam pendidikan. Yang kedua itu literasi peserta didik yang masih rendah. Dan yang ketiga itu pendekatan berbasis teks sebagai solusi. Nah, berikutnya itu adalah implementasi. Yang pertama itu guru sebagai fasilitator. Dalam dunia pendidikan, guru itu adalah seorang pengajar ataupun pendidik yang dimana mereka memfasilitasi siswa untuk belajar bahasa Indonesia. Dan yang kedua itu siswa aktif, yang dimana siswa itu aktif, tapi aktif yang tapi juga aktif dalam memahami konsep pembelajaran tersebut. Kemudian yang ketiga itu interaksi kelas meningkat, yang dimana interaksi tersebut bukan hanya sekedar saling tanya menanya sesama teman ataupun guru, tetapi masing-masing orang atau siswa beserta gurunya itu akan mendapatkan feedback yang lebih baik. Baik, untuk yang berikutnya itu adalah kendala pembelajaran. Yang pertama itu minat baca rendah. Siswa yang ada di sekolah, terutama untuk siswa yang baru masuk ke sekolah dasar itu kebanyakan masih rendah minat bacanya, yang dimana saat di TK mereka terlalu disodori oleh gambar dan visual. Jadi saat mereka masuk ke dunia sekolah dasar, mereka setidaknya itu kurang dalam minat membaca. Dan yang kedua itu waktu terbatas, yang dimana ini tidak bisa dipungkiri lagi karena jam sekolah itu kan eh, pembelajarannya mata pelajarannya itu ada banyak. Jadi untuk pembelajaran bahasa Indonesia terutama dalam penguasaan pembelajaran berbasis teks itu juga terbatas, dan jadi siswa dan guru itu sama-sama tidak bisa menghadapi kenyataan yang dimana waktu yang terbatas itu sudah menjadi aturan tetap dari sekolah. Jadi siswa dengan guru itu tidak bisa apa-apa ya. Kemudian yang ketiga itu kesiapan guru, yang dimana tidak semua guru itu siap dengan beberapa variasi atau metode yang digunakan untuk para siswa, entah itu berupa penggunaan teknologi ataupun gurunya yang belum berkompeten. Baik, yang terakhir itu kesimpulan. Yang pertama itu pendekatan efektif. Jadi untuk siswa dengan guru setidaknya mereka bisa menggunakan metode pembelajaran yang dimana tidak terbatas pada waktu ataupun jadwal yang telah ditetapkan sekolah. Jadi untuk para siswa silahkan untuk belajar dari berbagai platform, entah itu internet ataupun media fisik. Dan untuk para guru juga sama. Kemudian yang kedua itu meningkatkan literasi, yang dimana ini menjadi peran masing-masing, baik itu orang orang tua murid ataupun guru yang sebagai pengganti orang tua di sekolah, agar dapat terus mendorong keinginan siswa untuk meningkatkan literasinya dan pengembangan pembelajaran berbasis teks tersebut. Kemudian yang terakhir itu perlu pengembangan berkelanjutan, yang dimana ini sudah menjadi PR lama, baik itu bagi institusi pendidikan ataupun pemerintah, yang dimana seharusnya untuk memfasilitasi para murid maupun guru
entah itu berupa sertifikasi guru, yang dimana kebanyakan sekarang itu guru-guru tidak tersertifikasi untuk entah itu mendidik ataupun mengajar. Kemudian untuk pemerintah juga perlu diperhatikan bahwa anak-anak murid yang ada di Indonesia ini adalah investasi yang cukup besar, bukan hanya cukup besar tapi investasi jangka panjang, yang dimana mereka inilah yang nantinya akan memimpin negeri ini. Dan ya, di slide terakhir itu sudah tidak ada. Sekian dari saya presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.